Nomor 1, dua buah cermin datar membentuk sudut 135 derajat seperti tampak pada gambar, ya, 135 derajat. Kemudian sebuah sinar datang pada cermin 1, ini cermin 1, dengan sudut 30 derajat terhadap cermin 1. Tentukanlah sudut datang pada cermin 2, kemudian sudut yang dibentuk oleh sinar datang pada cermin 1 dengan sinar pantul oleh cermin 2. Kita menggunakan geometri ya. Jadi ini datang di sini, dan dia dipantulkan di sana, kemudian dia dipantulkan lagi, ya. Nah, yang ditanyakan adalah sudut datang pada cermin kedua. Sudut datang pada cermin kedua itu di sini, ya. Kita menghitungnya terhadap garis normal karena sudut datang. Maka kalau di sini 30 derajat, otomatis di sini 30 derajat juga. Ini kan membentuk segitiga. Sudut pada segitiga kan nilainya 180 derajat, ini ada 30, ini ada 135. Kita jumlahkan, kita punya 165. Berarti di sini adanya 15 derajat. Karena di sini 15 derajat, ini kan pasti siku-siku ya, 90 derajat, maka di sini nilainya 75 derajat. Oke, ini bagian yang pertama, sudut datang pada cermin 2 nilainya 75 derajat. Kemudian yang bagian kedua, sudutnya dibentuk oleh sinar datang cermin 1, ini sinar datang cermin 1, dengan sinar pantul pada cermin 2. Jadi ini kita teruskan, ya, kita teruskan ke sana, ini juga kita teruskan. Sudut yang ada di sini itu keterusannya itu nilainya berapa? Maka sama, kita tetap menghitung dengan cara geometri. Kalau di sini 30, ini nilainya juga pasti 30 derajat. Karena ini sama, ini kan dia ya, sudut berseberangan yang nilainya sama ya. Kemudian yang di sini 15, ini kan 15, ini pasti 15, ini juga pasti 15. Maka kita punya bagian di sini, ini sudutnya nilainya 60 derajat. Yang bagian di sini nilainya 15 sama 15, itu nilainya kan 30 derajat. Ini 60 sama 30 kita punya 90 derajat. Otomatis bagian sini nilainya sama. Yang bagian kedua adalah 90 derajat. Karena total pada segitiga sudutnya nilainya 180 derajat. Nomor 2, seorang wanita berdiri di depan sebuah cermin datar untuk melihat seluruh tinggi tubuhnya. Tinggi wanita itu 168 meter dan matanya berada 0,8 meter dari puncak kepalanya. Berapa panjang cermin yang dibutuhkan oleh wanita itu, dan di mana cermin diletakkan agar dia bisa melihat seluruh tubuhnya? Oke, ada dua hal yang kita tanyakan. Pertama adalah panjang cermin, ini panjang cermin ya, yang dibutuhkan. Yang kedua, posisi di mana cermin diletakkan agar dia dapat melihat seluruh tubuhnya. Jadi gini, kalau ditanyain panjang cermin, ini ada dua kan ya, panjang cermin yang pertama ini. Maka adalah H total, ya. H total ini ketinggian si wanita tadi, ketinggian orang, ini kita bagi dua. Langsung kita bagi dua. Kalau yang ditanya ini itu posisi cermin, ya. Kalau posisi cermin itu adalah jarak mata, ya, menuju lantai. Jadi nanti tinggi orangnya dikurangin dari posisi matanya, baru kita bagi dua. Rumusnya selalu pakai ini. Maka untuk yang panjang, ya, panjang bisa kita hitung sama dengan, ini kan tinggi tubuhnya kan 168, berarti kan 168 cm ya. Kita bagi dua, yang sama dengan 84 cm. Jadi ketinggian cerminnya, panjang cerminnya itu tingginya 84. Jadi minimal tuh harus setengah daripada tinggi total orangnya. Untuk yang posisinya, ya, dia diletakkan di pada ketinggian berapa? Ini 168, kita kurangi 8, kita ngitungnya dalam cm ya. Dan kita bagi 2, jadi sama dengan 160 kita bagi 2, posisinya pada 80 cm. Nomor 3, Ali mengamati bayangan dirinya pada sebuah cermin datar. Jarak Ali terhadap bayangan itu 2 meter. Kemudian Ali berpindah mendekati cermin sejauh 0,3 meter dari posisi semula. Pertanyaannya adalah jarak antara Ali dengan bayangan pada posisi ini berapa? Yang 2 meter ini kan jarak Ali terhadap bayangan. Maka kalau kita gambarkan, ya, kan kita pakainya cermin datar ya, di cerminnya. Ini posisi Ali ada di sini. Otomatis posisi bayangannya ada di bagian sini. Dan dikatakan jarak antara keduanya ini adalah 2 meter. Dari sini kita sudah dapat memastikan berarti posisi Ali ke cermin ini adalah 1 meter. Kemudian kasus berikutnya, Ali berpindah mendekati cermin sejauh 0,3 meter. Dia mendekati cermin, gerak. Ini sejauh 0,3 meter. Maka kalau kita gambarkan ulang, ya, posisi Ali sekarang tidak lagi di 1 meter, dia lebih dekat ya.
Berapa? Nilainya kan 1 kita kurangin 0,3. Nilai di sini adalah 0,7 meter. Otomatis bayangannya juga berada di 0,7 meter ya dari cermin ya, 0,7 meter. Maka jarak Ali dengan bayangan tinggal kita jumlahin, nilainya sama dengan 0,7 kita kalikan 2 sama dengan 1,4 meter. Seperti ini. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya sifat bayangan pada cermin datar itu adalah yang pertama dia maya. Kalau maya dia pasti tegak, kemudian sama besar. Nomor 4, dua buah cermin datar membentuk sudut alfa. Di antara kedua cermin terletak sebuah benda titik hingga terjadi bayangan. Kemudian sudut kedua cermin diperkecil 20 derajat dan ternyata jumlah bayangan benda bertambah 3. Berapa besar sudut alfa tersebut? Kita tahu kalau ada dua cermin yang saling setangkup ya, dan membentuk sudut alfa dan di antara kedua cermin ada benda, maka antara cermin 1 dengan cermin 2 ini akan membentuk bayangan. Di mana bayangannya jumlahnya cukup banyak ya, tergantung nilai daripada alfanya. Dengan rumus N jumlah bayangan yang terbentuk sama dengan 360 derajat kita bagi sudut daripada alfanya, kemudian kita kurangi 1. Dari sini kita tahu semakin besar alfa maka jumlahnya juga semakin kecil. Semakin kecil alfa maka jumlah bayangannya semakin banyak. Untuk mengerjakan soal ini paling enak kita pakai cara coba-coba aja ya. Kita mulai dari angka, coba nilai alfanya kita masukkan 40 derajat. Maka kita punya nilainya N-nya sama dengan 360. Kita bagi 40, kita kurangin 1. Ini bisa kita coret ya. 36 kita bagi 4, nilainya 9. 9 kita kurangin 1, nilainya 8 bayangan. Kemudian kalau alfanya kita kurangin 20, otomatis alfanya berubah menjadi 20 derajat. Nah, kita masukkan juga. Dan sama dengan 360 kita bagi 20, kita kurangin 1, nilainya bisa kita coret. 36 kita bagi 2, nilainya 18, kurangin 1 sama dengan 17. Dari yang asalnya 8 berubah menjadi 17, berarti ini bertambah 9. Sedangkan yang diminta hanya bertambah 3. Kemudian kita coba untuk alfa sama dengan 60 derajat, maka kita dapatin N sama dengan 360 derajat, kita bagi 60, kita kurangin 1, lalu kita coret. Ini 36 bagi 6, 6 kurangin 1, nilainya 5. Kalau alfa 60, berarti alfa min 1 kan 40. Ya, kalau 40 tadi, ini udah bener ya, dari 5 ke 8, ya ini kan nambahnya 3, oke benar. Berarti kita dapat alfanya sama dengan 60 derajat, ya. Dia menghasilkan N sama dengan 5. Ketika alfa kita kurangin 20, berarti nilainya 40 derajat. Dia menghasilkan N sama dengan 8. Ini bertambahnya 3 bayangan, sesuai dengan yang diminta. Nomor 5, sebuah cermin cembung dengan jari-jari kelengkungan 100 cm digunakan untuk memantulkan cahaya dari sebuah benda yang diletakkan 75 cm di depan cermin. Tentukanlah letak bayangan dan perbesarannya. Di sini kita disuruh mencari nilai SI, posisi bayangan, sama M, perbesarannya. Kita tulis yang diketahui. Pertama, dia cermin cembung. Untuk cermin cembung, dia memiliki sifatnya, cermin dicembung ya, divergen, kita kasih tanda minus. Kemudian dia memiliki jari-jari kelengkungan yang nilainya 2 kali fokus sama dengan 100 cm, sehingga fokusnya sama dengan 50 cm. Di sini karena dia jenisnya divergen, maka fokus harus minus. Kemudian SO, jarak objek ya, space objeknya sama dengan 75 cm. Untuk mencari SI atau posisi bayangan, kita langsung menggunakan rumus ini. 1 per fokus sama dengan 1 per SI, kita tambahkan 1 per SO. Fokusnya nilainya minus 50, ini minusnya kita taruh tengah ya, minus 1 per 50 agar memudahkan perhitungan. Sama dengan 1 per SI ditambahkan 1 per 75. Oke, kita aljabar ya. 1 per SI sama dengan minus 1 per 50, kita kurangi 1 per 75. Kita samakan penyebutnya, ini di angka 150, ini minus 3, ya ini minus 2. 1 per SI sama dengan minus 5 per 150. Oke, ini kita kali silang ya. Kita punya SI sama dengan minus 150 per 5, ini bisa kita coret, sisa 3. Maka kita punya SI sama dengan minus 30 cm. Tanda minus di sini menyatakan bahwasanya bayangan bersifat maya. Ya, ini kan divergen.
perlu kita ingat sifat-sifat daripada cermin divergen memiliki sifat bayangan maya, kemudian pasti tegak, dan pasti diperkecil. Ini kita ketahui dari posisi SO-nya yang 75, SI-nya hanya 30 cm. Maka untuk nilai perbesarannya M sama dengan SI per SO. Kita masukkan nilai SI-nya nilainya 30 per SO-nya 75. Oke. Atas bawah ini bisa kita bagi 3, ya, ini sisanya 10 per 25, ya. Kemudian ini atas bawah kita kalikan 4, ya. Kita punya nilainya 40 per 100 atau perbesarannya 0,4 kali. Artinya ini dia diperkecil. Nomor 6, sebuah benda diletakkan di muka cermin cekung yang berjari-jari 12 cm menghasilkan bayangan terbalik diperbesar 1,5 kali. Hitunglah jarak benda terhadap cermin. Ini kita tulis yang diketahui, ini ada cermin cekung. Ini cermin cekung, dia memiliki sifat konvergen, kita kasih tanda positif. Kemudian jari-jarinya 12 cm, R sama dengan 2 kali fokus sama dengan 12 cm. Otomatis kita punya fokusnya sama dengan 6 cm. Karena dia konvergen, maka kita jadikan dia positif. Kemudian menghasilkan bayangan terbalik, diperbesar. Kalau bayangan terbalik, berarti dia sifatnya nyata. Maka kita punya nilai M-nya sama dengan 1,5 kali dengan SI, ini sifatnya nyata. Kita punya rumus perbesaran, M sama dengan SI kita bagi SO. Dari sini kita kalikan silang ya. SI sama dengan M kita kalikan SO. Maka kita masukkan ke rumus superfokus sama dengan 1 per SI tambahin 1 per SO. Ya. Fokusnya ada nilainya 6. 1 per 6 sama dengan SI-nya nilainya MSO dengan nilai M sama dengan 1,5. Maka 1 per 1,5 SO kita tambahkan 1 per SO. Ini atas bawah kita kalikan 1,5. 1,5, 1,5. Ya, penyebutnya biar sama. Kita punya 1 per 6 sama dengan, ini 1 tambahin 1,5 kita punya 2,5 per 1,5 SO. Ini 6 sama 1,5 bisa kita bagi, nilainya tinggal 4, terus kita kalikan silang. Kita punya SO sama dengan 4 kita kalikan 25, atau sama dengan 2,5 ya, sama dengan 10 cm. Maka benda berada di 10 cm di depan cermin. Ini sesuai dengan sifat-sifat yang kita miliki. Kalau kita sketsa untuk bagian cermin cekung seperti ini ya. Ini kan fokusnya di sini, ini 2 kali fokus, di posisinya 6 cm, ini 12 cm. Nanti benda berada di sini. Dimana benda berada di ruang 2, ketika benda di ruang 2 dia akan menghasilkan bayangannya di ruang 3. Nanti bayangannya di sini, terbalik ya. Nah, ketika benda di ruang 2 dan bayangan di ruang 3, dia memiliki sifat dia nyata, kemudian terbalik, dan diperbesar. Dan ini sudah sesuai dengan teori yang sudah pernah kita pelajari. Nomor 7, sebuah benda tinggi 6 cm terletak 30 cm di depan cermin cekung yang mempunyai jari-jari kelengkungan 40 cm. Hitunglah banyak yang kita cari. Jarak bayangannya, tinggi bayangannya, dan sifat bayangannya. Jadi kita tulis dulu yang kita ketahui. Ada ketinggian mula-mula HO sama dengan 6 cm. Kemudian posisinya SO sama dengan 30 cm. Cermin cekung, kita cek ya, cermin cekung. Oke, dia konvergen, kita kasih tanda positif. Yang mempunyai jari-jari kelengkungan R sama dengan 2 kali fokus sama dengan 40 cm. Otomatis fokusnya sama dengan 20 cm. Tetap positif ya, karena dia konvergen. Pertanyaannya adalah jarak bayangannya yang dicari. Ada SI, kemudian HI, sama sifat. Kalau sifat kita sebenarnya udah tahu. Ketika kita sketsain cermin cekung seperti ini, ya. Di sini cermin cekungnya. Dan ini fokus, ini 2 kali fokus. Dimana fokusnya bernilai 20, 40. Lokasi benda di 30, berarti di sini bendanya. Oke, lagi-lagi benda ini berada di ruang 2. Otomatis benda di ruang 2 dia memiliki bayangan di ruang 3. Dengan sifat sama kayak nomor 6, yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Kita menggunakan aturan ruang ya. Kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Nah, jadi ruang benda tambahin ruang bayangan nilainya sama dengan 5.
Oke, sekarang kita buktikan dengan perhitungan. Apakah nilai ini sesuai dengan hitungan atau tidak? Maka kita pakai rumus super fokus ya, sama dengan 1 per SI tambahin 1 per SO. Fokusnya nilainya 20. Sama dengan 1 per SI kita cari, tambahin 1 per SO-nya 30. Kita aljabar ya. Nilainya sama dengan 1 per 20, kita kurangin 1 per 30. Kita samakan penyebutnya di angka 60. 3 kita kurangin 2. Maka 1 per SI nilainya sama dengan 1 per 60. Kita kali silang ya. SI sama dengan 60 cm. Oke, udah tahu ya, dia diperbesar. Karena di mana SO yang awalnya 30 cm menghasilkan bayangan yang berjarak 60 cm. Kan berarti dia diperbesar. Ini bagian yang SI. Ya, ini SI. Kemudian untuk bagian HI-nya, kita punya HI sama dengan M kalikan HO. Ya, kita cari M-nya dulu. M sama dengan SI per SO. Ya. SI-nya nilainya 60. Kita bagi SO-nya 30. Nilainya sama dengan 2 kali. Ya, dia diperbesar 2 kali. Maka kita punya HI sama dengan 2 dikalikan HO-nya tadi 6 cm. Maka nilainya sama dengan 12 cm. Ya, awalnya tingginya 6. Menjadi 12. Terbukti bahwasanya dia diperbesar. Nomor 8, sebuah benda tingginya 5 cm terletak 60 cm di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Pertanyaannya, hitunglah jarak bayangannya, tinggi bayangannya, serta sifat bayangannya. Soalnya mirip kayak soal nomor 7, cuma bedanya di sini menggunakan cermin cembung, di mana pada cermin cembung maka dia memiliki sifat divergen. Nah, untuk sifat-sifat bayangannya kita menggunakan sifat bayangan. Untuk cermin cembung kan nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya. Dia memiliki fokus di belakang cermin. Ya. Nilainya negatif karena dia di belakang cermin. Ketika bendanya lokasinya di depan sini, nah, nanti bayangannya pasti di bagian belakang ya, dan pasti diperkecil. Maka sifat untuk cermin divergen itu sudah pasti sifat bayangannya itu selalu maya. Kalau maya dia pasti tegak dan selalu diperkecil seperti ini. Oke, kita buktikan ya. Kita tuliskan HO sama dengan 5 cm, kemudian SO sama dengan 60 cm. Kemudian jari-jari kelengkungan 2 kali fokusnya sama dengan 30 cm, sehingga fokusnya sama dengan minus ya, 15 cm. Oke, kita pakai super fokus preciso ya. Fokus sama dengan 1 per SI tambah 1 per SO, min 1 per 15 sama dengan 1 per SI, tambahin 1 per 60. Kita punya 1 per SI sama dengan negatif 1 per 15, kita kurangin 1 per 60. Ketemunya tetap di angka 60. Ini negatif 4, ini negatif 1. 1 per SI sama dengan negatif 5 per 60. Yang kita punya SI-nya sama dengan negatif 60 kita bagi 5. Ya. Ini nilainya sama dengan negatif 12 cm. Nah, ini sekali lagi udah terbukti. Yang awalnya SO-nya 60 cm, SI-nya tinggal 12 cm. Di sini kita bisa dapetin perbesarannya. M sama dengan SI per SO, dengan SI nilainya 12 dan SO nilainya 60. Maka kita punya nilainya 1 per 5 sama dengan 0,2 kali. Maka kita punya HI-nya sama dengan MHO. Nah, M-nya 0,2, HO-nya nilainya 5. Berarti nilainya sama dengan 1 cm ya. Awalnya 5 cm dia menjadi 1 cm. Kalau yang ingin bertanya rumus ini asalnya dari mana? Kita pakai rumus perbesaran kan. M itu kan sama dengan SI per SO sama dengan HI per HO. Nah, kita ngambilnya yang M bagian yang kanannya itu ya, berarti M sama dengan HI per HO. Kalau kita kali silang, kita punya HI sama dengan M kalikan HO. Seperti itu. Nomor 9, di manakah sebuah benda kecil harus diletakkan di depan sebuah cermin cekung yang jari-jari kelengkungannya 12 cm agar terbentuk bayangan 2 kali lebih besar. Kita lihat dia jenisnya cermin cekung, maka dia konvergen ya. Memiliki jari-jari kelengkungan 2 kali fokus sama dengan 12 cm, dia fokusnya sama dengan 6 cm dengan perbesaran M sama dengan 2 kali. Oke. Karena dia cermin cekung itu memiliki 2 macam perbesaran, artinya bisa diperbesar maupun bisa diperkecil.
Nah, untuk kasus diperbesar itu ada dua posisi yang memungkinkan, yaitu berada di ruang 1 sama di ruang 2 di fokusnya. 2 kali fokus ya. Ketika benda kita letakkan di ruang 1 di sini ya, di ruang 1, maka bayangannya akan berada di ruang 4. Di ruang 4 itu berarti di sini dia. Ya, ini yang benda pertama. Maka dia akan menghasilkan bayangan yang pertama di sini di ruang 4. Kalau benda kita letakkan di ruang 2, maka bayangannya akan berada di ruang 3, tapi terbalik. Sama-sama diperbesar di benda yang kedua. Ya. Sehingga kemungkinan yang akan terjadi yaitu perbesarannya bersifat perbesaran maya dan perbesaran nyata. Sehingga kita tuliskan jenis perbesarannya. Ada dua ya. Pertama ada perbesaran maya. Kalau perbesaran maya kita ketahui bahwasanya nilai SI-nya nanti negatif, sedangkan perbesaran nyata ya nilai SI-nya itu adalah positif. Maka untuk nilai perbesaran maya, kan M-nya kan 2 kali ya. Kita punya SI sama dengan M kita kalikan SO dari rumus perbesaran SI per SO. Maka untuk bagian perbesaran maya nanti kita masukkan nilai SI-nya sama dengan min 2SO. Untuk bagian perbesaran nyata nilai SI-nya sama dengan 2SO. Karena pada perbesaran nyata SI-nya nyata ya, ini positif. Yang bagian perbesaran maya dia negatif karena dia mayanya tadi. Oke, kita hitung satu-satu. Yang bagian pertama kita hitung untuk bagian yang maya. Ya. 1 per fokus sama dengan 1 per SI tambah 1 per SO. Fokusnya dapat nilai 6. 1 per 6 sama dengan 1 per, ini minus ya, minus 2 SO. Berarti minusnya kita taruh di depan. 1 per, ini udah min ya, 2 SO tambahin 1 per SO. Kita sign penibutnya, kalikan 2 per 2. Kita punya 1 per 6 sama dengan, ini negatif 1, kita tambahin 2, berarti nilainya 1 per 2 SO. Ini 6 sama 2 bisa kita coret, sisanya tinggal 3. Yang kita punya ya, kali silang kita punya SO sama dengan 3 cm. Dan ini sesuai. Ketika fokusnya nilainya 6 cm, maka 3 cm berada di ruang 1. Ya, kemudian yang bagian kedua, untuk perbesaran nyata, kita hitung 1 per fokus, tetap ya rumusnya ya. 1 per 6 sama dengan SI-nya sekarang 2SO. 1 per 2SO tambahin 1 per SO. Kaliin sama ya. Sama ini penyebutnya, kaliin 2 per 2. 1 per 6 sama dengan 3 per 2SO. Ini kita coret ya. Dapat 3, kita kali silang. Di sini kita punya SO-nya sama dengan 9 cm. Di mana 9 cm ini lokasinya di ruang 2. Ini berarti fokusnya 6 cm. Ini 12 cm. Jadi ini sesuai dengan sifat-sifat yang sudah pernah kita pelajari. Nomor 10, sebuah cermin cekung, cermin 1 dan sebuah cermin cembung, cermin 2 diletakkan berhadapan pada jarak 55 cm satu sama lain. Kedua cermin mempunyai jari-jari kelengkungan yang sama sebesar 30 cm. Apabila sebuah benda diletakkan di antara kedua cermin pada jarak 20 cm dari cermin 1 dan bayangan pertama kali dibentuk oleh cermin 1, maka tentukanlah letak bayangan akhir, kebesaran total jika tinggi benda 2 cm, berapakah tinggi bayangan akhir. Pertama-tama kita sketsa dulu. Yang sebelah kiri ini kita letakkan cermin cekung, cermin pertama. Sedangkan yang sebelah kanan kita letakkan cermin cembung untuk cermin kedua. Di mana jarak antara keduanya yaitu sejauh 55 cm. Dia memiliki fokus untuk cermin cekung, jari-jari kelengkungannya 30, jadi fokusnya sama dengan 15 cm. Untuk cermin cembungnya, fokusnya sama dengan minus 15 cm. Ingat, dia sifatnya divergen. Kemudian benda kita letakkan 20 cm kira-kira di sini bendanya. Ya, posisinya di 20 cm. Jadi karena bayangan pertama itu dihasilkan oleh cermin 1, kemudian dilanjutkan oleh cermin 2, maka nanti bayangan pertama yang dari cermin 1 ini itu sebagai benda untuk cermin kedua. Kita hitung dulu. Pakai rumus per fokus sama dengan 1 per SI tambahin 1 per SO dengan fokus sama dengan 15 cm. Kemudian SI kita cari, SO-nya nilainya 20 cm. Kita aljabar ya. Nilainya 1 per 15 kita kurangin 1 per
20, ketemunya di angka 60, ini 4, ini minus 3. Nah, kita punya 1 per SI nilainya sama dengan 1 per 60, kita dapat ya SI-nya sama dengan 60 cm ini dari cermin pertama. Sehingga bayangan pertama, ya, karena jarak kedua cermin ini 55 cm, dia letaknya di sini. Terbalik. Kenapa terbalik? Karena sifat bayangannya nyata, ini positif ya. Benda kan terletak di ruang 2-nya cermin pertama, karena cermin pertama memiliki fokus 15 cm, dan dia lokasinya 20 cm, ini lebih dari fokus ya. Sehingga benda di ruang 2, bayangan di ruang 3 sifatnya nyata terbalik diperbesar ya. Ini sifat yang pertama, nyata terbalik dan diperbesar. Kemudian bayangan ini menjadi benda untuk cermin yang kedua. Kita hitung untuk perhitungan keduanya. Nilai fokusnya sama dengan minus 15 cm. Namun untuk SO-nya itu nilainya, ini kan tadi 60 ya. Ini nilainya 5, kita masukkan minus 5 cm. Inilah yang kita sebut sebagai benda maya. Ya, selama ini kan kita nggak pernah belajar benda itu maya, artinya benda itu selalu di depan cermin. Benda kalau di belakang cermin kan nggak bisa. Nah, inilah kasus khusus di mana bayangan pada cermin pertama menghasilkan benda itu yang lokasinya di belakang cermin yang kedua. Sehingga inilah benda maya. Karena benda maya, nanti kebalikannya, bayangannya bersifat nyata. Kita cari ya. 1 per fokus sama dengan 1 per SI, tambahin 1 per SO. Fokusnya nilainya, ingat minus 15 ya. Min 1 per 15 sama dengan 1 per SI, tambahin SO-nya nilainya tadi minus 5, oh berarti ini minus. Min 1 per 5. Oke, kita jabar 1 per SI sama dengan min 1 per 15 tambahin 1 per 5. Kita samain penyebutnya. 1 per SI sama dengan di angka 15, ini min 1, yang ini plus 3. Nah, kita punya 1 per SI sama dengan 2 per 15, atau kita punya SI sama dengan 15 kita bagi 2 nilainya 7,5 cm. Karena positif ya, berarti lokasinya nanti di sini. Dan otomatis dia akan diperbesar. Ini kurang lebih ya, diperbesar lagi ya. Karena yang tadi kan SO-nya 5 ya, ini kan jadi 7,5. Ini ya yang berikutnya. Cuma dia memiliki sifat ya, sifat dari yang sebelumnya, karena sifatnya divergen ya, sama, dia sifatnya ini nyata ya, tegak. Artinya tegak itu dia tidak membalik dari yang asal, kemudian diperbesar seperti itu. Maka untuk jawaban yang pertama, letak bayangan akhir itu lokasinya 7,5 cm di depan cermin kedua. Di sini lokasinya. Ini 7 ya, 5 cm. Kemudian untuk perbesarannya, ya, berapakah perbesaran total? Kita bisa cari nilai M total itu sama dengan M1 kita kalikan M2. Sama dengan SI-nya yang pertama 60 per SO-nya awal 20. Kita kalikan yang perbesaran kedua SI-nya 7,5 dibagi SO-nya 5. Ini bisa kita coret hasilnya 3. Ini 7,5 sama 5. Bisa kita coret hasilnya 1,5. Sehingga 3 kita kalikan 1,5, kita dapat 4,5 kali. Maka tinggi akhir bayangan HI sama dengan M kalikan HO. M-nya sama dengan 4,5, HO-nya nilainya 2, berarti sama dengan 9 cm.